Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dik Rizal, biasa dipanggil Makan. Ya, gue lebih suka dipanggil Makan ya, nama gue Dik, tapi lebih suka dipanggil Makan, sorry. Menyikapi tentang kebijakan pemerintah, banyak sekali warga masyarakat yang salah paham tentang kebijakan pemerintah. Karena sesungguhnya pemerintah kita itu udah berbuat banyak dalam menyikapi pandemi COVID-19. Contohnya PPKM. Jadi kalau umat Islam pada saat perayaan hari besar beberapa waktu lalu diundur, ya itu sebenarnya untuk menyelamatkan umat Islam. Kita sebagai umat Muslim tentunya positive thinking aja ya kan. Nah, demikian juga untuk umat lainnya. Cuman beberapa netizen, kemudian warga masyarakat lainnya, itu mereka berpandangan negatif. Giliran Nataru kok enggak, Natalan dan Tahun Baru kok enggak, PPKM kok ditunda gitu kan. Kita jangan salah paham. Justru pada saat Nataru itu, PPKM itu jadi level 3 kan ya, dibatalkan. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kalau misalnya Natalan itu diundur, Tahun Baru diundur, kan nggak lucu. Misalnya pas Natalan diundur tanggal 30 gitu, padahal gajinya tanggal 24, duitnya udah keburu habis dong. Atau misalnya, ya nggak? Atau misalnya tahun baru diundur gitu kan? Lucu ya. Masa tahun baru pas barengan gitu? Di mana? Iya nih, pas Valentine. Tahun baru pas Valentine. Kita harus perasaan positif terhadap prasangka baik ya. Prasangka baik terhadap pemerintah. Karena biar bagaimanapun pemerintah itu bisa untuk melindungi rakyatnya gitu loh. Contohnya ketika pemberlakuan PCR. Kenapa pemerintah bilang bahwa PCR itu sebagai hal yang wajib? Sementara Omikron baru datang loh. Iya kan? PCR itu sebenarnya untuk melindungi kita juga. Dan lagi juga udah dinyatakan oleh pemerintah kan, khususnya mereka para pejabat yang berbisnis. Kita harus thinking. Kita harus thinking loh. Ini nggak boleh dong, ya dong. Positive thinking. Karena udah dinyatakan oleh beliau kan bilang bahwa PCR itu mereka tidak mengambil untung sedikit pun. Enggak dong. Kita harus salut ya. Artinya apa? Mereka cuma mendapatkan laba sebanyak. Terima kasih, saya Dik Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Persuasi, kali ini kita dengan konsep yang berbeda. Ya, tadi kita udah dengerin salah satu komika kita, komika tanah air. Atau tanahnya sama airnya masih bayar nggak? Gue bisa lucu juga loh. Maksa banget gini ya. Oke, kali ini di malam ini di Persuasi kita kedatangan Mbak Aldo dan dua rekan-rekan dari mahasiswa, ada Mas Irfan dan Mas Usman. Rusman ya, Mas Rusman dari HMI ya, HMI Jakarta ya. Nah, sebenarnya malam ini gue juga dadakan gitu. Dadakan. Gue dikeroyok tiba-tiba sama teman-teman mahasiswa dari Mbak Aldo. Studio ini dadakan berubah, kayaknya jadi panjang. Biasanya kita kotak. Gue juga nggak tahu nih, gue mau ditodong apa malam ini. Tapi tadi ada sedikit yang udah dibahas sama kita di dapur ya, sambil bikin Indomie, bikin kopi, sama bubur. Itu rencananya Mbak Aldo akan mengadakan aksi di tanggal 12 ya. Iya. Ini 12 aksi atau Harbolnas? Jadi Ya kan? Biasanya perisal 12 Iya. aksi deh. Jadi kayaknya roh komedinya Dik nyambung. Jadi lucu terus gue. Oke, jadi akan ada aksi yang direncanakan, infonya ini akan dilaksanakan secara serentak global di sedunia ya, Be, ya. Betul. Untuk menolak mandatori vaksinasi ya, karena itu dianggap melanggar HAM ya. Oke, gue sebelum lari ke tema
tema utama, gue pengen dengar dulu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan mandatory vaksin dan kenapa seluruh dunia akhirnya menolak untuk itu dan akan melakukan aksi di tanggal 12 nanti. Oke, langsung aja ke Babe Aldo. Kira-kira apa sih sebenarnya, Be? Jadi sebenarnya kita bukan menolak vaksin ya, karena bagi kita sendiri vaksin itu udah terbiasa dari beberapa tahun yang lalu. Ya, kita dari kecil juga sudah ada yang namanya vaksin, ya kan, sudah ada itu. Cuman yang membuat kita jadi agak sedikit resah sekarang ini adalah sistemnya yang dilaksanakan ini. Ya, itu menimbulkan kecurigaan dari kami yang mau belajar ya, sekali lagi. Kan ada orang tuh yang pokoknya terima textbook ya, diterima, oh ini bagus, ini. Kita enggak. Kita mau menggali lebih dalam karena memang ada perbedaan-perbedaan yang mencolok. Yang pertama, mandatori ini sendiri itu terjadi di negara hampir semua dunia, seluruh dunia ada mandatori ini. Bahkan yang sampai ke negara kita Republik Indonesia ini, yang negara kita ini notabene adalah negara demokrasi ketuhanan, yang artinya kita berbeda agama pun kita bisa duduk bersama, ketawa bersama, ngobrol bersama tanpa adanya diskriminasi. Tapi gara-garanya mandatori ini justru demokrasi Indonesia hancur karena hanya karena perbedaan vaksinasi sudah terjadi diskriminasi bahkan intimidasi. Jadi ini yang menjadi keresahan dan dilihat memang benar tidak 100% ada KIPI kejadian ikutan vaksinasi. Memang benar tidak 100%. Tapi ya satu nyawa rakyat Indonesia itu berharga. Ya walaupun umpamanya jumlah presentasinya kecil, tapi ya tetap nyawa rakyat Indonesia itu. Dan yang lebih parahnya lagi di tengah pandemi seperti ini, ekonomi lagi rusak, ditambah seperti ini kan jadi lebih parah itu. Nah, jadi kami sekali lagi besok itu mengajak semuanya, nggak ada aksi yang gimana, kita aksi damai. Ya kita cuma ngumpul menunjukkan bahwasanya kita ada. Kita bukan menentang vaksin, tapi kita menentang mandatori. Dan itu rekan-rekan dari yang sudah vaksin pun sudah ada. Dan insya Allah mau ikut aksi. Rusman udah vaksin, beliau belum. Gua belum, ya kita sama aja karena ini bukan tentang masalah kesehatan lagi, tapi tentang hak asasi gitu. Ya, dan sampai hari ini pemerintah Indonesia belum menunjukkan adanya tanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Begitu. Maksudnya tanggung jawab penuh dalam hal ini yang dimaksud Babe itu? Masalah vaksinasi ini, ya kita masih menemukan banyak kasus-kasus KIPI yang tidak tertangani dengan baik. Ya masih ada bahkan. Yang paling viral kemarin almarhum Trio Fauki, ya sampai hari ini belum ada kejelasan, ya dan ada beberapa rekan kita yang mungkin nggak berani speak up, ya adalah salah satu rekan kami juga salah satu orang besar di Indonesia lah yang sering vokal, ya kami sudah ingatkan jangan, tapi akhirnya beliau terpaksa, lalu sekarang lagi sakit, mudah-mudahan beliau sudah sehat, amin. Begitu. Oke, thank you, Be. Nah, selanjutnya gue pengen ke teman-teman mahasiswa, ada Mas Irfan dan Mas Rusman. Mana duluan yang mau? Nah, Mas Irfan dulu. Lu kalau giliran ngomong ya dorong-dorong. Kayaknya emang sukanya mahasiswa yang dorong-dorong. Ya, makanya taruh di barisan depan deh. Oke, nah di malam ini rencananya kan 12 dan 13 ya. Akan ada aksi juga masalah HAM. Tadi kita sempat bicara sedikit. Nah, kira-kira dalam aksi nanti apa yang ingin teman-teman sampaikan sebetulnya? Oke, terima kasih kawan Anung. Kawan Anung. Ya. Karena mohon maaf sebelumnya karena kami membajak akhirnya mengakui kan kalau gue dibajak. karena kami membajak, tapi membajak ini kami dalam intinya adalah kami akan selalu bersuara untuk hal-hal kebenaran terhadap masyarakat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada abang saya, Bang Babe Aldo yang selalu di garda terdepan dan vokal juga, YouTuber yang luar biasa ya. Seharusnya podcast Babe Aldo ini yang seharusnya viral mengalahi Deddy Corbuzier. Jangan begitu, sama-sama botak. Karena podcast Deddy Corbuzier viral karena dia artis ada sih, karena mengundang menteri-menteri. Iya, cuma jangan ngomong begini juga, ntar gue dikira gini. Gak ada masing-masing deh. Iya. Beda.
untuk kawan saya juga, kawan seperjuangan Rusman, terima kasih juga. Untuk bicara kasus HAM ini harusnya kita paling utama sih. Karena bicara HAM ini kan adalah bicara yang bagaimana memanusiakan manusia. Yes. Harusnya. Dan kita harus menolak asasi diskriminasi dan diskriminasi terhadap siapapun juga. Ada isu khusus nggak dalam aksi nanti gitu terkait Ada. dengan Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah Jokowi sebelum dia menjadi waktu kampanyenya dia akan menyelesaikan persoalan-persoalan HAM. Tetapi hari ini kalau kita bicara HAM setelah reformasi itu sangat luar biasa. Setelah reformasi mereka bicara reformasi, mereka bicara kebebasan, mereka bicara tentang bahwa kita akan menyenangkan seluruh rakyat Indonesia setelah reformasi. Tetapi hari ini kita lihat bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dalam masa pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa kita bilang bahwa paling berat kasus HAM pelanggar HAM-nya itu adalah Jokowi? Saya bisa katakan seperti itu. Karena apa? Di era reformasi ini adalah era kebebasan. Ya kan? Kalau kita bicara Orde Baru, memang benar-benar saat itu keras. Tetapi saat ini, jika ada pelanggaran HAM lagi, berarti sangat luar biasa, bukan? Iya, betul. Nah, Logikanya. Iya, iya. Karena bicara era kebebasan, era yang memang benar harus kita menerima penyampaian aspirasi-aspirasi masyarakat. Bukan kita untuk mengkriminalisasi apapun yang mereka sampaikan. Contohnya, ada beberapa kasus. Kemarin baru terjadi di Kendari, ada 2 kawan kita ditembak mati, yaitu waktu menolak undang-undang KPK. Itu sampai sekarang belum selesai juga. Ini anak kawan kita berdua ini kan dibesarkan oleh ibunya di Kandung saja itu berat, dibesarkan, biayai, tetapi setelah besar apa yang terjadi? Dibunuh. Ini negara apa gitu loh. Kemudian kemarin juga ada kasus KM50. KM50 sangat luar biasa juga gitu loh. Kita bicara kebebasan, mereka bicara kebebasan. Ternyata dibunuh juga. Itu sangat luar biasa juga. Ada juga kasus kemarin juga kawan-kawan tadi aksi serentak kawan-kawan dari Maluku khususnya itu kasus tanah Marveteng. Itu sangat luar biasa juga. Itu diambil haknya gitu loh. Hak tanahnya diambil oleh aparat juga, TNI AL misalkan. Mereka ini maunya apa gitu? Mereka seakan-akan berkuasa, bisa menyulap apapun yang mereka mau. Ini kita jangan mau gitu loh. Masyarakat itu harus ada. Kemudian ada beberapa lagi kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Makanya bagi saya sebagai aktivis, kemudian salah satu ketua umum HMI Cabang Jakarta sangat menyayangkan hal-hal tersebut. Karena saya juga kan manusia. Manusia itu manusia yang sebenarnya adalah manusia yang bagaimana menghormati manusia, memanusiakan manusia. Sehingga lahir dari diskusi-diskusi kita sebagai aktivis-aktivis pergerakan bahwa kasus HAM-HAM di Republik ini harus diselesaikan dan harus di-stop. Gitu. Apalagi di era kami gitu loh. Era milenial, era ngopi-ngopi. Pokoknya gitu aja gitu. Tetapi termasuk ini nggak, kalau kita bicara masalah milenial ya, sosial media itu kan sangat ruang yang sangat terbuka lebar ya untuk bersuara ya, kan gitu kan. Termasuk hal-hal di mana kita boleh menyampaikan pendapat di sosial media juga. Ya bagi saya emang wajib gitu, wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini luar biasa ini. Saya sangat terima kasih Persuasi sebagai media, menurut saya adalah lokomotif untuk aktivis-aktivis milenial, baik kalangan tua dan kalangan muda, untuk menyampaikan aspirasi terkait demokrasi, bagaimana hak-hak manusia dan demokrasi kita emang luar biasa. Saat ini Persuasi memang sebagai pengantar suara demokrasi. Semoga tidak disomasi. Oke, aku mau ke Bang Rusman dulu sekarang. Bang Rusman, terkait dengan aksi nanti ya, yang tanggal 13 ya, tanggal 13 nanti.
apakah hal yang sama juga akan disampaikan atau ada agenda yang lebih detail lagi dalam aksi nanti? Kira-kira seperti apa? Ya, memang betul apa yang disampaikan teman saya. Karena memang persoalan dalam lapangan itu telah diatur dalam undang-undang mengenai HAM, terus untuk mengenai dalam Perkapolri. Tapi ya lagi-lagi ya kita sebagai aktivis mahasiswa ketika melakukan demonstrasi kita sering dipukul mundur. Ya, ini yang sangat menjadi masalah besar dalam negara ini. Seolah-olah pemerintah hari ini tidak menghargai hasil dari revolusi itu sendiri, reformasi itu sendiri. 1998 sudah dilaksanakan oleh abang-abang kita, bagaimana pelor-pelor masuk di kepala mereka lalu mati, ya kan? Terus untuk mengenai HAM, kenapa kita harus turun lagi? Ya karena memang HAM ini sampai hari ini tidak dituntaskan, makanya kita tetap aksi untuk mendorong pemerintah membuka matanya. Walaupun memang pandemi hari ini begitu melunjak, ya. Dan saya juga memang udah vaksin kan, karena memang ya masuk ke program ya nggak bisa kalau nggak ada vaksin, baru vaksin pusing juga kita. Atau mungkin nanti akan diberlakukan juga peraturan yang boleh demonstrasi adalah yang sudah vaksin. Kalau belum vaksin belum boleh. Nah, gue tertarik nih bicara masalah mandatori vaksin dan bicara masalah hak asasi manusia. Kalau kita lihat aksi yang akan dilakukan oleh Babe Aldo nanti di tanggal 12 itu adalah menolak adanya mandatori, artinya ada pemaksaan misalnya, keharusan dan kewajiban yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk vaksin semua. Nah, sementara dalam undang-undang kesehatan itu ada pilihan, betul ya, Nah, jadi orang itu boleh menentukan obat apa yang masuk ke dalam dirinya, atau mungkin dia punya alergi atas obat dan sebagainya. Artinya ada pilihan kan di situ. Nah, kira-kira dengan adanya aksi di tanggal 13 dan Babe yang selama ini konsisten dalam pergerakan yang menolak mandatori vaksin, apalagi sudah adanya beberapa korban kipi Nah, itu seperti apa? Apakah mendukung juga dengan sejalan dengan agenda Babe selama ini dengan teman-teman mahasiswa? Jadi jujur aja, alhamdulillah hari ini gue bahagia banget. Akhirnya adik-adik gue bangun, ya, karena kami melihat keadaan bangsa ini kan boroknya udah banyak gitu. Bahkan nih minta maaf nih perlu saya kasih tahu, ini tadi nyebut Pak Jokowi ya kan? Ya, Pak Jokowi begini, Pak Jokowi begini. Ini kalau disebut ngeritik Pak Jokowi nanti ada yang ngomong tuh, jangan-jangan lu kampret lu dukung Anies lu. Nah gue termasuk yang salah satu yang mengkritik kebijakan Pak Anies. Ya, gue termasuk yang mengkritik kebijakan Pak Anies masalah PPKM yang kemarin kami sempat gugat walaupun kami kalah dengan sistem. Nah, maksudnya begini, jadi di PT UN itu persidangan 3 bulan sampai 5 bulan. Surat itu PPKM, surat keputusan gubernur PPKM itu 2 minggu sekali berubah nomor, isinya sama, substansi suratnya sama, nomornya berubah, nggak bisa digugat di PT UN. Jadi kita gugat kan, kalau kita punya gugat itu kan gugat nomor suratnya, nomor surat keputusannya. Itu 2 minggu sekali berubah nomor suratnya, isinya sama aja. Jadi pengen ngopi gue loh. Artinya di saat gue seperti itu dikira gue pendukung Pak Jokowi. Oke? Jadi kita ini bergabungnya mahasiswa dalam hal ini melihat banyaknya borok. Alhamdulillah kami kemarin bergabung dengan Aliansi Rakyat Menggugat, ada buruh juga di sana. Buruh juga perlu diperhatikan. Insya Allah hari ini jadi tonggak awal pergerakan ini bergabung antara semua elemen masyarakat. Dengan datangnya mereka, kami dari MPR membuka pintu selebar-lebarnya buat adik-adik mahasiswa. Ayo, kapan kalian mau bergerak? Masa kalah sama emak-emak militan kan gitu. Beberapa kali kami aksi, ya jumlah emak-emak militan itu lebih banyak. Dan jujur aja itu disuarakan sama emak-emak. Anak-anakku mahasiswa mana ini? Nah, jadi mungkin dari mereka berdua ini, insya Allah kedepannya mahasiswa nggak cuma kusturet aja. Jadi sangat berhubungan antara hak asasi manusia. Bahkan ini berhubungan sama semua.
Kalau saya lihat tadi ada kasus-kasus HAM yang belum tuntas, ini bukan hanya belum tuntas, kasus HAM belum tuntas, ditambah kasus HAM yang akan dilakukan. Ya, contohnya ya pemaksaan ini. Pemaksaan ini pelanggaran HAM. Iya betul itu. Kalau ada juga orang yang takut suntik. Nah, betul saya juga yang takut suntik. Ada maksa ya. jadi ini contoh kecil aja, ikan itu ikan laut. Ya, ini ilmu logika kecil aja tentang kesehatan. Ikan laut itu semua jurnal mengatakan bahwasanya itu protein, vitamin, nggak ada racun. Umpamanya ikan kakap. Tapi ada beberapa kelompok manusia yang memang struktur tubuhnya tidak bisa makan ikan itu. Bisa gatal-gatal dia. Iya, bisa jadi penyakit buat dia. Nah, kalau ikan yang alami saja ada efek samping bagi tubuh sebagian orang, kita nggak bisa tuh karena ikan itu vitamin. Undang-undang kita keluarkan, saya umpamanya presiden nih, Perpres nomor 200 wajib makan ikan kakap. Kan nggak bisa. Iya, kalau makan ikan kakap aja nggak boleh dipaksain, kenapa micin dipaksa-paksa sih? Gitu. Dan ini hak asasi. Dan mudah-mudahan dari malam ini adik-adik mahasiswa dan persuasi, insya Allah pergerakan ini akan terus. Ya, ini MPR makin meluas, persuasi makin meluas, mahasiswa makin meluas. Mudah-mudahan kedepannya kita sudah menggandeng guru, umat Islam yang kemarin dan umat agama lain. Indonesia bukan hanya tentang golongan cebong sama kampret. Bukan. Indonesia luas. Indonesia itu bineka tunggal ika. Gue bukan orang yang teriak-teriak yang cinta NKRI tapi nggak tahu arti bineka. Bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Artinya perbedaan itu harus ada. Ya, kalau nggak ada perbedaan bukan bineka namanya. Nah, perbedaan inilah yang harus kita jaga untuk tetap sama-sama bisa bersuara. Contohnya Rusman sama Irfan, yang satu vaksin, yang satu enggak, bisa gandengan gitu. Enggak usah, ini sekarang dipropaganda. Yang nggak vaksin ini yang menularkan penyakit dari mana? Ya, sementara itu, ini kalau mau diminta kita dengan data dan fakta, kami lagi menunggu nih dari pihak pemerintah, dari pihak Kemenkes, dari pihak dokter-dokter. Kapan sih ngelaporin gue? Ngomongnya pas di sini lagi ya. Ngomongnya pas di persuasi lagi ya. Tuh kan, minta dilaporin ngomongnya pas di sini. Gitu. Namanya juga pengantar suara demokrasi ya. Artinya gini, kalau memang gue membicarakan sesuatu, nih dari hati gue. Kalau yang gue bicarakan untuk rakyat Indonesia itu salah. Kalau yang gue bicarakan untuk rakyat Indonesia itu sesuatu yang salah dan berbahaya bagi rakyat Indonesia, demi Allah, gue rela dihukum dengan senang hati. Kalau salah, buktikan dulu salah. Jangan cuma di-framing salah gue. Begitu kakak. Oke. Kira-kira teman-teman yang nanti tanggal 13 akan aksi tentang HAM. Nah, kalau melihat dari mandatory vaksin ini seperti apa? Apakah salah satu pelanggaran HAM? Menurut teman-teman seperti apa? Ya, menurut saya emang benar-benar pelanggaran HAM karena itu memaksakan hak. Artinya kita ini kan diberikan kebebasan, diciptakan oleh Tuhan sebagai orang yang merdeka, pemimpin, bahwa kita tidak bisa dipaksakan oleh siapapun gitu. Apalagi negara kita adalah negara hukum yang bagaimana abang tadi katakan bahwa ada aturannya, gitu kan? Bicara kesehatan itu, mau vaksin mau enggak terserah. Kenapa saya bicara berani untuk melawan pemerintah terkait HAM ini? Karena saya juga adalah salah satu korban gitu, korban represif di era Jokowi. Mana ininya buktinya ini 2018 saya dihajar, diinjak dan lain sebagainya. Kemudian pernah masuk penjara 2 kali. Jadi saya emang benar-benar tidak hanya bicara gitu. Saya bukan hanya bicara ini itu dan itu, tapi karena saya juga adalah pernah dihajar sampai patah tulang dada gitu, sampai saya hampir nggak nafas berapa menit pas dihajar di polisi. Bisa dicek dimanapun juga. Tahun 2018 di Google, di YouTube ada juga. Makanya saya sengaja buat bajunya karena saya dihajar juga. Gitu. Makanya saran kita kepada pemerintah, apalagi bicara mandatory vaksin ini, menurut saya memang harus ditolak. Harus ditolak persoalan-persoalan seperti ini. Makanya mahasiswa
harusnya berbicara yang lebih terkait apa yang harus kita perjuangkan. Yang kita perjuangkan ya apa ya, persoalan-persoalan yang emang sekarang ini memang dipaksakan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya, negara seharusnya jangan memaksakan dan kriminalisasi apa hak-hak masyarakat dan rakyatnya. Nah, saya juga nggak tahu pemikiran penguasa-penguasa sekarang yang duduk di kursi-kursi strategis sekarang itu seperti apa. Apakah saya juga menduga mereka hanya bicara kalian vaksin kalian ini, mereka buat peraturan malah mereka yang melanggar. Saya berduga seperti itu. Saya juga nggak tahu karena apa. Saya juga bisa menduga bahwa takutnya mereka hanya bicara perut mereka, kesenangan mereka, tetapi lupa bahwa masyarakat Indonesia telah diintimidasi dengan cara-cara mereka. Diintimidasi dengan cara-cara mereka. Kok gua agak kepikiran ke PCR ya? Jangan diterusin, nanti jadi panjang. Dengan cara-cara mereka, kok arahnya jadi kepikiran ke situ ya? Ntar kalau itu lu tonton aja konten gue. Gue yang bongkar itu. Oke, Bang Rusman. Tadi kita bicara tentang masalah undang-undang hak asasi manusia ya. Nah, dengan adanya banyak kriminalisasi aktivis seperti kemarin yang baru saja disidangkan dan ya sebetulnya dapat vonis sih, kayak seperti Bang Jumpur. Dia menyatakan waktu itu bahwa dia ditangkap hanya karena dia berkata Omnibus Law adalah undang-undang titipan Tiongkok. Nah, dia berkata seperti itu di sosial media, dia ditangkap. Kan kita tangkap lagi. Dan dia divonis kemarin tuh kalau nggak salah berapa ya? Berapa bulan gitu kan? Tapi tidak ditahan gitu. Dan dia boleh pulang. Tapi kalau nggak salah sih terakhir dia mengajukan banding. Nah, pertanyaan saya gini. Kalau berpendapat adalah sebuah hak, ya. Artinya pada saat orang memiliki satu pandangan dan punya referensi tentang hal tersebut dan dia menyampaikan di muka publik dan dia dianggap seorang kriminal. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah dia bisa membela dirinya bahwa ini adalah hak saya untuk bersuara? Apakah undang-undang juga mengatur hal itu? Dan kenapa orang itu bisa dianggap seorang kriminal? Nah, dari pandangan Mas Rusman seperti apa? Kalau misalnya setiap aktivis yang punya referensi mengatakan hal tersebut, mengatakan pendapatnya itu di depan umum, tapi berujung di penjara, itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya sih ya, para bapak kepolisian jangan tersinggung ya. Ini malam gue ngeri kayaknya. Karena mungkin ya memang kepolisian ya kesini itu udah mulai kena penyakit apa ya? Kalau dehumanisasi itu artinya itu menganggap orang lain tidak penting untuk dihargai. Wow. Jadi memperlakukan orang itu sebenarnya jangan karena memang seragam Anda gagah, ya kan? Iya, benar. Terus Anda diberikan mandat oleh negara. Jadi melihat kita sebagai rakyat biasa ini, walaupun memang saya tahu kalian tidak mau untuk dikritiki, ya jangan semena-mena karena memang sejarah telah membuktikan ya, bagaimana Orde Baru tumbang dari masa jabatannya. Ya, walaupun memang kita tidak bisa membela diri, kita harus butuh pengacara. Ya. Kalau di dalam penjara ya kita ngomong kita dihantam juga nanti ya. Nah, pertanyaan saya begini, di belakangan hari ini 1 bulan atau 2 bulan ke belakang itu banyak aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Kita sempat di Patung Kuda, ya. Kita juga melihat aksi dari aliansi rakyat menggugat, gitu kan, ada mahasiswa juga di sana, UHAMKA kalau saya ada mahasiswa UHAMKA, banyak menyatakan pendapat di sana, hal tentang vaksin, hal tentang pelanggaran HAM juga, gitu kan. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan adalah kelanjutan daripada aksi-aksi tersebut. Sepertinya tidak ada yang berubah. Nah, teman-teman yang sering ada di lapangan seperti Bapak Aldo kemarin juga ada sebagai koordinator 212, teman-teman
teman-teman yang akan juga melaksanakan. Nah kira-kira pada saat nanti aksi tanggal 12 dan aksi tanggal 13 dilaksanakan dan tidak ada efek yang secara konkret, artinya tanggapan secara konkret. Oke, Babe Aldo mandatori, besok mandatori nggak ada dihapusin. Misalnya gitu. Ini misalnya loh Pak, ya kan? Pelanggaran HAM, ya kan? Tolong semua pelanggaran HAM terdahulu termasuk senior kita almarhum Munir, selesaikan dong kasusnya, gitu kan? Besoknya langsung selesai, gitu dijalanin. Nah, ini kan beberapa rezim juga berjalan masalah senior kita almarhum ya Bang Munir kan, itu juga sudah berlalu berapa presiden tidak selesai kan gitu kan, tapi selalu dijanjikan akan semua yang akan naik berjanji hal yang sama. Nah kira-kira apa ya tindakan lanjutan dari setiap aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan yang senantiasa ada di jalanan untuk menuntut lanjutan gitu loh dari setiap aksi yang ingin dilakukan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Babi? Iya, mau ngopi dulu biar pedesnya enak. Jangan lupa ngopi. Jadi yang akan kita lakukan adalah terus bergerak sampai itu tuntutan kami dipenuhi. Nggak ada tawar-menawar dalam hal ini. Kami berharap adik-adik mahasiswa sekarang, kalian yang sudah bangun dari tidur kalian, kami berharap kalian akan lebih besar lagi. Tanggal 12, tanggal 13 itu bukan aksi terakhir kami. Bukan, kami akan terus. Yang bisa jujur kalau gua pribadi ya, mudah-mudahan adik-adik bisa tertular semangat ini. Aksi saya akan terus sampai ajal saya menjemput. Selama Indonesia masih dalam keadaan seperti ini, hak asasi masih belum dipenuhi, keadilan dalam hukum masih tidak ada, ekonomi masih kacau balau, utang menumpuk. Jujur aja nih ya, sekarang ini isu-isu terorisme dilayangkan. Ini politik belah bambu. Saudara-saudara kita yang dari agama Nasrani dan agama lain, kalian hanya korban. Bukan cuma Islam korban. Karena kalian akan dibuat apa? Islam akan dibuat memusuhi agama lain. Karena itu politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat, sehingga timbul jarak. Nah ini nggak boleh diterusin. Ini nggak boleh diterusin. Gue mengajak semuanya. Dari semua elemen, mahasiswa jangan cuma HMI, BEM, apa aja itu namanya. Masa kalah lu sama orang tua lulusan SMA nih? Iya kan? Jangan kalah sama orang tua lulusan SMA ini. Yang masa gue yang cuma lulusan SMA bisa mengkritisi dan mau bergerak. Kita jangan cuma habis di retorika diskusi ruang ber-AC seperti ini. Retorika seperti ini hanya untuk membangkitkan masyarakat untuk mau turun di jalan. Dan kami nggak akan berhenti sampai benar-benar pemerintah, siapapun dia, mau Pak Jokowi, mau Pak Anies, mau siapapun yang disebutkan namanya, kami rakyat, kami bukan pro partai, tapi kami pro kemakmuran rakyat, kami pro keadilan rakyat, kami pro hak asasi manusia tegak di Indonesia. Jadi kami nggak ada pakai baju partai, nggak ada pakai baju calon pendukung 2024 yang kayak gue bilang tadi, gue kritik Anies, gue dibilang pendukung Jokowi, gue kritik Jokowi, dibilang gue pendukung Anies. Indonesia emang Jokowi sama Anies doang? Ya kan enggak ya. Jadi aksi ini akan terus dan alhamdulillah kita melihat aksi dari mulai kecil. Alhamdulillah sekarang ini dengan silaturahim kita di Patung Kuda, sekarang bersambung silaturahim dengan persuasi. Gue berharap akan terus ada aksi ini sampai benar-benar yang menjadi tuntutan rakyat dipenuhi oleh pemerintah. Kalau bagi saya pribadi, entah dari rekan-rekan yang lain ya, bagi kami pemerintah itu nggak usah digulingkan, nggak perlu. Yang penting kita kendalikan pemerintah untuk memenuhi tuntutan kita. Karena kalau kita gulingkan nanti yang ngambil siapa lagi? Belum tentu penggantinya lebih baik. Jangan kita lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya. Ya, jadi kita akan menggalang kekuatan rakyat sampai benar-benar kita bantu pemerintah. Mungkin di sekitar Pak Jokowi itu ada oligarki, mungkin. Ya, ada oligarki, mungkinnya banget soalnya. Ya, kalau kemungkinan mungkin itu besar gitu. Karena untuk bikin partai pakai duit, untuk jadi anggota partai duit, masuk di dalam urutan caleg duit, kampanye duit. Berarti ini partai anjing nih. Enggak, anjing nggak perlu duit. Tolong jangan fitnah anjing mulia. Ya,
Gue pecinta anjing. Jadi ya artinya ya kadang-kadang netizen ini mahasiswa yang perlu dibenarin. Ya kadang-kadang saking marahnya kita sampai memfitnah anjing gitu. Nggak boleh, anjing mulia. Ya kadang-kadang dajjal difitnah oleh netizen. Beneran tuh. Kadang-kadang wah anak dajjal nih yang budaya kadang begitu. Kadang coba tanya dajjalnya belum tentu mau punya anak gitu. Kan gitu. Iya kan? Jadi jangan fitnah dajjal dong. Jadi artinya pergerakan ini akan terus gitu. Sampai benar-benar pemerintah mau mendengar. Buat Pak Jokowi, buat Pak Anies, buat semua anggota dewan, saya cuma mau mengingatkan, suara kami ini tolong dengarkan. Ya, agar kami nggak turun ke jalan, Pak. Kenapa kami turun ke jalan? Karena kami melihat, kami bicara di medsos dibungkam. Iya, kami di medsos dibungkam, kami di medsos di framing. Bahkan sekarang ada hukum lebih tinggi daripada KUHP. Hukum medsos. Enggak pakai undang-undang ITE, bukan gitu. Undang-undang ITE itu undang-undang yang dilakukan manusia di dunia nyata gitu. Ini di dunia maya ada undang-undang lebih tinggi daripada undang-undang ITE. Di saat kita membicarakan sesuatu yang benar, tidak melanggar undang-undang ITE, besoknya tiba-tiba akun kita hilang. Dibungkam. Gue IG udah ganti berapa akun? YouTube udah 300.000 di suspend lagi, dihilangkan. Ya jadi hukum mana yang kita akan pakai? Hukum real life atau hukum dunia maya? Ya ada dua hukum ini. Yang mana hukum dunia maya yang katanya mengatur kebebasan berbicara lebih kejam. Iya. Berapa banyak sekarang orang yang mengemukakan kebenaran harus dengan fake account, anonymous. Ya, kita udah sampai di zaman orang membicarakan kebenaran harus dengan wajah yang palsu. Bagaimana kebenaran akan diyakini kalau disampaikan oleh kepalsuan? Ya, nah orang-orang yang mudah-mudahan ini adik-adik, ini gerakan awal, ini jadi mumpung lagi dipersuasi, nanti gua re-upload di tempat gua pakai kami. Saya mengajak adik-adik HMI untuk bergabung bersama Majelis Penderitaan Rakyat dan Aliansi Rakyat Menggugat untuk terus bergerak. Kita akan berkonsolidasi, panggil kawan-kawan kalian yang lain. Indonesia bisa berubah kalau adanya pergerakan. Indonesia nggak akan pernah berubah kalau kita cuma dengan retorika, diskusi, ruang berasi seperti malam ini. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan sama. Sebenarnya udah ditodong juga sih sama Bapak Aldo. Kita berkaca pada aksi tahun 2020 ya, tentang Omnibus Law. Banyak yang korban juga kan dari tindakan represif yang saat itu ya. Dan saat ini Omnibus Law dikatakan oleh MK cacat secara konstitusi, ya, tapi belum direvisi. Nah, kalau gue mau analogikan, misalnya gue bikin skripsi, terus masih direvisi sama bimbingan, sama dosen pembimbing, gue boleh lulus nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh lulus nggak? Nah, tapi undang-undang yang masih direvisi selama 2 tahun ke depan itu masih dijalankan. Nah, tapi yang gue lihat adalah teman-teman mahasiswa pada saat itu kan juga berjibaku tuh dalam menolak ya, dan teman-teman buruh juga banyak yang menolak. Nah, setelah adanya pernyataan dari MK yang ini inkonstitusional, tapi kan tidak ada yang bergerak. Nah, pertanyaan sama adalah gini, apabila penyampaian pendapat tanggal 13 nanti dilaksanakan oleh kawan-kawan dan tidak ada respon dari pemerintah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Walaupun tadi udah ditodong. Nah, dari teman-teman seperti apa? Ya, saya kira begini, bahwa ketika kita sudah menyampaikan aspirasi, pemerintah tetap menutup mata dan telinga. Kemudian saya yakin juga pemerintah kan, bukan kita bicara pemerintah harus tetap salah atau apa, tapi kalau kata Bang Aldo itu emang kita sebagai aktivis pergerakan itu harusnya ketika kita melawan sesuatu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita mempunyai fakta, data dan yang jelas, sehingga itu memperkuat argumentasi kita ketika menyampaikan aspirasi kita turun ke jalan dan sebagainya. Nah, kalau kami selama ini di dunia pergerakan
kita akan buat yang namanya kajian, diskusi dan lain sebagainya. Sehingga ketika diskusi itu sudah satu frame, kita sudah mempunyai data dan fakta yang jelas, maka kita akan sampaikan ke pemerintah. Karena pemerintah ini kan banyak pagar-pagarnya juga. Gimana Pak? Ada juru bicara pemerintah, yaitu Pak Juru Rahman dan sebagainya kan. Hari ini kan banyak yang saya lihat di televisi, mahasiswa ketika diskusi debat dengan mereka, itu mahasiswa itu seakan-akan ya tidak mengetahui apa yang mereka jalankan dan apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka pas turun di jalan. Makanya saran saya kepada seluruh elemen pergerakan, seluruh aktivis mahasiswa, baik mahasiswa, pemuda, milenial dan lain sebagainya, mari kita bersama-sama untuk mendiskusikan dan menyelesaikan problem-problem apa yang harus kita sampaikan. Sehingga di situ kita memahami apa yang kita sampaikan. Itu masuk kepada manajemen aksi dan manajemen aspirasi. Kalau kita bahas dibahas diskusi sampai tuntas dan lain sebagainya. Di mana letak kesalahan kita nanti, di mana letak akan kita dihajar, di mana letak akan kita dibungkam. Itu seharusnya diselesaikan oleh aktivis-aktivis sekarang. Karena apa? Karena biar mereka penguasa ini tidak ada celah untuk membelah apa yang harus kita lakukan. Itu yang harus dipahami. Karena apa? Karena persoalan-persoalan seperti ini yang menyebabkan pergerakan, baik pergerakan buruh, pergerakan rakyat, pergerakan aktivis mahasiswa, pemuda, milenial bungkam. Karena mereka tahu celah, gitu loh. Kemudian yang kedua, mahasiswa pergerakan-pergerakan sekarang mudah untuk direkrut dan diamputasi. Berarti ada kesalahan dong. Iya. Ya, Nih, minta maaf ini gue. Mudah-mudahan mahasiswa sekarang nggak gampang masuk angin. Makanya kita harus kasih penjelasan dan kasih argumentasi kepada mereka ini, mengajak kepada kawan-kawan mahasiswa seluruh Indonesia, cobalah jadi aktivis, emang benar-benar aktivis yang punya intelektual yang sangat luar biasa dan memahami permasalahannya, mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan apa yang harus kita sampaikan dan apa yang kita hadapi. Integritas gue tuntut. Betul. Itu kesalahan kita sebagai aktivis sekarang gitu. Saya kira jangan sampai kita sebagai aktivis mahasiswa ketika demonstrasi itu hanya sekedar paguyuban. Paham nggak? Itu kesalahan juga. Tapi gue lihat ada TikTokan juga tuh. Orang bingung gitu. Dulu kalau saya dengar baca dari buku-buku tentang gerakan aktivis 98 dan sebelumnya, itu mereka sebenarnya tidak banyak, hanya beberapa ribu, ya kan? Tetapi sekarang waktu mahasiswa turun aksi di RUU KPK, RUU Omnibus Law, itu sangat luar biasa. Cuma mahasiswa ini tidak ada persoalan-persoalan tidak terselesaikan di situ. Apa? Mereka hanya ikut-ikutan doang. Nah, itu kesalahan mereka. Kan, gue diserang mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa juga mengkritik sendiri. Mengkritik mahasiswa Indonesia ini. Yang mereka benar-benar aktivis dan mahasiswa gitu loh. Maha bos. Ini maha. Setelah Tuhan itu, yang maha itu mahasiswa. Oke, gue setuju. Oke, Pak Rustan, ini menarik nih. Bagaimana tadi mengatakan kayak kecewaan terhadap aktivis saat ini, terutama mahasiswa ya, dan mengkritik aksi-aksi mahasiswa selama ini. Betul. Pak Rustan gimana? Sependapat nggak? Ya, Jangan-jangan lu tiktokan juga. kondisi sepertinya. Kalau saya sih ya sependapat. Iya, lagi-lagi ya, dalam sebuah gerakan ini kan banyak penekanannya. Kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk terus melanjutkan demonstrasi.
kalaupun ditekan dia tertekan ya dihentikan, ya itu juga hak asasinya dia. Iya. Ya, Ya. karena ya yang saya tahu ya, setelah kita melakukan aksi pasti ada kepolisian yang menghubungi. Kalaupun bersikeras ya pasti kita ditabrakan pada dua pilihan, mau dibina atau dibinasakan. Wow. 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 Ya kalau mau dibina ya di stop. Ya nanti ya mungkin tadi kayak sempat disampaikan akan direkrut, ya diberikan pekerjaan. Itu sih. Ngomongin dikit tapi nyeremin loh sumpah. Oke, dari Babe Aldo nanti ke Bang Irfan dan Bang Rusman, pesan-pesan terakhir buat pemirsanya Persuasi TV. Ini diskusi yang agak ngeri-ngeri sedap sih bos sebetulnya. Panjang perjalanan dari awal opener tadi juga udah deg-degan bos sebetulnya. Pesan-pesan buat masyarakat Indonesia. Silakan. Ya, nggak panjang gue. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia bangsa yang besar tapi sedang sakit. Indonesia sedang dililit utang. Indonesia punya hasil alam yang nggak tahu dirasakan oleh siapa. Dan masyarakat Indonesia masih lebih banyak yang terlelap tidur. Dan yang sudah bangun pun banyak yang masuk angin. Ya, karena kadang-kadang bersuara seperti dibilang tadi direkrut, dibina, diiming-imingi lalu mereka berhenti suaranya. Dan buat tokoh-tokoh nasional yang pinter-pinter yang katanya vokal nih minta maaf, nyebut nama nggak apa-apa nih ya. Diundang diundang. Ya, gua nggak nyebut nama deh ya, inisial aja, Rocky Gerung, terus Pak Gatot Nurmantio, kan inisial gitu, bukan ini untung. Yang ini untung aja gitu. Ya, ayolah Pak, kami yang muda-muda ini, kami rakyat. Saya bukan mahasiswa, nggak sampai mahal saya. Saya nggak sampai mahal, lulusan SMA aja, yang nggak punya latar belakang apa-apa, bukan pengusaha, bukan pejabat, orang biasa tapi punya apa ya, keprihatinan terhadap keadaan bangsa ini. Dan sekarang ini adik-adik mahasiswa sudah mulai bangun, emak-emak militan sudah ada, umat Islam, umat agama lain, alhamdulillah kita sudah konsolidasi. Kapan tokoh-tokoh nasional ini yang notabene mempunyai kemampuan, kapabilitas ya untuk bisa membantu kami dalam pergerakan ini? Karena Indonesia tidak akan berubah hanya dengan retorika ruang diskusi berhasil. Terima kasih. Oke, Bang Irfan. Terima kasih, ini luar biasa ya. Karena yang menonton ini adalah netizen. Yes. Walaupun itu presiden, menteri, kemudian budget yang nontonnya sangat luar biasa itu. Amin. Saya kira diskusi ini harus didengar. Kemudian pemerintah, netizen Persuasi, silahkan hujat saya Bapak. Gue nggak usah, gue jangan. Dia minta, gue enggak. Karena kita butuh dihujat. Saya senang dihujat. Makanya saya senang berhadapan dengan hal-hal yang persoalan dihujat. Karena apa? Karena kebenaran ini tidak akan mati dengan hujatan saja. Siap. Maka dari itu pesan saya sebagai masyarakat, untuk masyarakat dan kaum pergerakan aktivis mahasiswa, tetap gelorakan semangat juang kita, karena bangsa ini lahir oleh pemuda. Kemudian bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa adalah percaya kepada pemudanya. Jikalau aspirasi mahasiswa atau pemuda tidak didengar, berarti ada hal-hal yang harus kita perbaiki kepada pemerintah itu. Berarti pemerintah saja tidak percaya dengan pemudanya, bagaimana bangsa ini akan maju. Nah, gitu kan? Jangan maju kotanya bahagia warganya, kan maju negaranya, dengarkan pemudanya, itu sangat luar biasa. Siap. Oke, statement terakhir dari Bang Rusman sebelum kita tutup. Silakan, Rusman. Bang Anu. Oke, dari saya untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia, jangan terus-terus untuk menjadi warga negara yang konsumtif, karena negara kita adalah negara yang besar.
semuanya, tambang, hutan, laut, udara, semua bisa dihasilkan. Terus seperti pesannya Bapak Soekarno, Jasmir, jangan lupa sejarah. Karena dulu tahun 45 bagaimana Jepang memiliki 2 provinsi, Hiroshima dan Nagasaki, hancur oleh bom atom. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 prosedur aksi terus diatur juga. Namun hari ini mereka bangkit dan berjaya. Toh kenapa negara kita yang makmur, Arab Saudi aja yang diburu, nggak punya hutan, sekarang punya hutan, iya kan? Untuk kalimat terakhir saya, yang saya ingin sampaikan ini dari ada salah satu kalimat dari ibunda saya, Jesse Julian. Dia mengatakan bahwasannya, melihatlah dengan mata belas kasih, mendengarlah dengan telinga toleransi, berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap kehadiran kita datang. Oke, thank you buat Bapak Aldo, thank you buat Kak Irfan, thank you buat Kak Rusman. Oke, teman-teman, sebelum gua tutup, gua mau ketawa lagi malam ini. Gua mau panggil lagi temen gua, Bang Dik Rizal, untuk kasih beberapa beat kali ya, biar kita bisa ketawa lagi. Oke, Bang Dik Rizal, silakan. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah diberi kesempatan lagi ya. Ini buat Bang Irfan juga Bang Rusman. Saya sangat menghormati juga Bang Babe Aldo. Nah, di persiapan demo tanggal 12-13 Desember ya. Insya Allah itu berjalan lancar. Amin. Apa yang diperjuangkan mereka itu sebenarnya cuma masalah hak asasi manusia, masalah mandatori ya, vaksinasi mandatori. Nah, ini yang jadi masalah ini. Kenapa? Karena ternyata pemerintah sudah memberikan pengumuman tentang varian baru Omikron. Emang sih saya lihat ya, itu dari jauh, wah ini Omikron nih. Begitu udah saya lihat dekat, taunya Omikron. Serius loh, Omikron ternyata. Nah ini kan, ini aneh. Padahal di Pak Anies Baswedan itu udah berubah loh ya. Omikron itu udah dirubah menjadi Jaklingko ya. Tapi pemerintah pusat nih ngotot lagi. Yang keluar malah bukan Jaklingko tapi Omnibus Law. Omnibus Law dipaksain keluar. Padahal udah ada Jaklingko ya. Nah, kemudian sebenarnya perjuangan teman adik-adik kita ini mahasiswa itu masalah HAM. Nah, ini perjuangan mereka harus kita dukung. Sebenarnya pemerintah juga udah setuju dengan mereka itu masalah HAM. Cuman permasalahannya HAM mereka itu beda sudut pandangnya. HAM-nya itu adalah harus ada mandatori. Luar biasa. Serius ya, artinya kita setuju dong ya. Harus ada mandatori. Sebenarnya pemerintah juga memikirkan hak asasi. Cuman hak asasinya ini bukan hak asasi manusia, tapi hak asasi Marinvest. Menteri Maritim dan Investasi. Aduh, parah banget ya. Nah, permasalahannya adalah kita juga ada yang Mas Rusman ini udah vaksinasi ya. Kemudian juga ada yang belum vaksinasi, bahkan yang Mbak B belum, saya sendiri juga belum. Udah ya. Kita itu beragam. Bahkan ini teman saya juga udah belum loh. Nah, udah ya. Nah, ini temen gue beda agama. Kita ini sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan moto Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kalau misalnya pemerintah bisa menyalurkan atau mengakomodir semua perbedaan itu, maka ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nggak bisa itu namanya boneka. Enak banget. Makanya ya, saya cuma mau menyampaikan suara-suara adik mahasiswa, kemudian juga komponen lainnya seperti ibu-ibu yang kemarin ya, kemudian ada juga dari kelompok buruh tuh ya. Itu artinya mereka mau menyampaikan kepada wakil rakyat. Nah, cuma tadi udah disentuh sama Babe Aldo bahwa kita suka menyalahkan wakil rakyat itu seperti anjing. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena anjing itu
sebenarnya adalah salah satu hewan yang paling setia Setia. kepada majikannya, betul ya? Betul. Betul nggak? Betul. Hewan yang paling setia kepada majikannya. Iya. Artinya anggota dewan itu setia loh kepada majikannya. Iya kan? Terima kasih, saya Sidik Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang Dik Rizal. Aduh, nih podcast kayaknya gue ngeri-ngeri sedap. Ini gue naikin nggak ya? Ngeri-ngeri. Kalau Oke. nggak berani gue boleh. Oke, demikian bincang-bincang kita malam ini dan thank you juga buat Bang Dik Rizal yang udah memberikan jok-jok seger sih, tapi ngeri. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan malam ini dapat bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman, juga demi kebaikan bangsa Indonesia ke depannya. Semoga kita terbebas dari pandemi, kita terbebas dari bisnis pandemi dan lain sebagainya, dan kepentingan orang yang tidak berpihak kepada bangsa dan negara ini. Gua Anung Hidayah dalam Persuasi, salam demokrasi, salam persatuan FIFA Republik Indonesia. Thank you.